atahallahu ilma illa mayyi, dan Allah tidak akan memberikan ilmu kepada orang kecuali yang beliau cintai, kecuali yang Allah cintai. Maka langkah beruntungnya orang yang hadir di tempat majelis ilmu, tanda pilihan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, jika seandainya orang-orang paham, orang-orang tahu tentang keagungan majelis ilmu, maka kalau dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keagungan dan keistimewaan orang yang mencari ilmu, maka orang yang di pasar akan berhenti berbondong-bondong, berebut, akan saling bunuh, seandainya dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, semoga niat kita dari rumah masing-masing menuju ke tempat ini, niat kita mencari ilmu dan juga menghilangkan kebodohan kita, menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga setiap langkah kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kajian kitab Mu'awanah, risalah Mu'awanah. Kemarin membahas tentang masalah haji, ya, masalah haji. Wa qala al-musannif fi hadzal kitab, wa 'alaika, jeung mesti wajib bagimu bi ziarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang berangkat ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, maka memang kalau ziarah ke makam Rasul itu tidak termasuk wajib. Bahkan ada sebagian mengatakan bahwa itu termasuk wajib, karena tidak mungkin ada hukum haji atau umrah terkecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya, maka wajib bagi kita untuk mencintai dan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab mesti ziarah kita ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa inna ziyaratahu alaihi salatu wassalam ba'da wafatihi ka ziyaratihi fi hayatihi. Maka sesungguhnya ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi, setelah wafatnya Rasulullah, ka ziyaratihi fi hayatihi, sebagaimana ziarahnya kepada Rasulullah ketika Rasulullah masih ada, hidup. Dianjurkan. Jangan sampai kita dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bedegong bahasa Sunda. Orang yang paling, bahasa Indonesia bedegong adung, sombong, angkuh. Angkuh. Apa sebab harus ziarah ke makam Rasul? Li'annahu wa huwa sallallahu alaihi wasallam alaihi hayyun fi qabri. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hayyun fi qabri. Beliau itu hidup di dalam kuburnya. Tidak seperti kita, orang mah bangke we. Orang mah kadang-kadang ya, hirupna oke jadi paeh. Komodi paehna modal. Gitu kan? Wa kadzalika sairul anbiya, begitupun seluruh para nabi. Maka ketika kenapa pas begitu sampai kita ke Madinah, kita baca salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum ya habiballah, assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, dianjurkan. Ya. Ketika kita melaksanakan haji atau umrah, datang ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minal jafai an tahijja baitallah wa tatruka ziyarata habibillah li ghairi udrin najizin. Sebagian min bimana tabi'id wa minal jafai, dari sebagian orang yang pembangkang, bedegong nyawa ke kanjeng Nabi,
antahija dia melaksanakannya ke Baitullah tapi meninggalkan wa tatruka ziarah Habibillah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak mau melaksanakan ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka eta termasuk jelema pang bedegong mau menang syafaat di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah tongting jauh urang di Mekah ka Madinah. Nah, itu Indonesia ka Madinah. Ada sebagian riwayat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, orang usia 40 tahun. Dia sholat gak pernah tinggal berjamaah selama 40 tahun itu, gak pernah tinggal sholat berjamaah. Selama 40 tahun tersebut dia tidak pernah melaksanakan ziarah ke makam Rasulullah SAW sekali. Berarti kan pahalanya sholat, melaksanakan sholat di Masjid Nabawi itu alangkah beruntungnya, tinggi derajatnya. Tapi orang tersebut tidak pernah ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun orang itu sholat di mana? Di Masjid Nabawi. Ketika mati orang tersebut, maut. Pas begitu arek disanghareupeun ka kiblat, balik deui. Ka mana? Kawetan. Arek disanghareupeun ka kiblat, balik deui kawetan. Sanghareupeun deui, balik deui kawetan. Akhirnya ditanyalah sama keluarganya, apa perbuatan orang ini? Kata keluarga, beliau tidak pernah melaksanakan sholat, tidak pernah melaksanakan sholat itu terkecuali terus-terusan dia di Masjid Nabawi. Hanya satu kesalahannya, dia tidak pernah ziarah ke makam Nabi. Eta orang Madinah, dekat Madinah, mau sholat. Maka cek Nabi, man zaroni, barang siapa yang ziarah ke tempatku, maka annama, maka seolah-olah dia itu berjumpa denganku, kata Rasulullah SAW. Beruntung, untung gini gitu, udah baca sholawat baik karena senapi ke Kangjeng Nabi, ya, baca sholawat ke Kangjeng Nabi. Maka orang kudu naon, kudu lobakeun sholawat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamun urang teu bisa ziarah ka makam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besi disebutkeun jelema pang bedegong. Wa'lam, dan ketahuilah oleh engkau, annaka law jita ala ra'sika min asa biladin fil Islam li ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam lam takum bi syukri ni'matillahil hidayah allati awsalaha Allahu ilaika ala yadi. Wa alaika jeung mesti kanjeun kalawan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya ziarah kepada Rasulullah sallam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti hanya tadi. Karena Rasulullah SAW itu adalah hidup. Annaka laujita, sesungguhnya jikalau engkau datang, dari bahasana lamun sirah dipakai suku dipakai pakai sirah. Saga sampai ke kudu merangkak orang datang ke makam Kangjeng Nabi. Gitu. Datang ke makam Kangjeng Nabi. Maka beruntung orang-orang yang selalu melaksanakan ziarah. Gitu, melaksanakan ziarah. Tentang ke para nabi, orang ke para alim ulama, syuhada, sholihin, gitu. Syuhada, sholihin. Min aqsa biladin, ditungtung negara fil Islam, khususnya negara Islam. Islam li ziyaratihi, maksud berjalannya untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah. Ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari lempang. Orang pernah ngajaran lempang ke makam Nabi? Ya, pernah, tongting ke makam Nabi orang mah. Lempang dia ke Cigondewa pernah kan? Kayang memayang. Mahmud. Kang Jaya orang mah yang lempang boro-boro yang lemah naik motor bae. Ya, nu deukeut eta. Ka memayang Cibaduyut.
wah era wah kendaraan anak pada begitu kan. Komoy lamun leumpang kabayang. Leumpang. Ya, tungtung negara, negara Indonesia kan. Komoy mah lamun sanggup mah anjeun lamun bisa mah datangna ka makam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh leumpang. Bari basana sanajan jung leumpang jungkir sirah hajian suku datang ti pelosok negara-negara Islam kana rek ziarah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka acan ngajalankeun anjeun tegasna acan punah kana syukuran nikmat hidayah anu parantos ditepikeun ku Allah ka anjeun kalawan panangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dibandingkan saking naon saking dianjurkannya gitu. Saking dianjurkeunana ziarah ka makam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum termasuk orang yang syukur kepada Allah mendapatkan hidayah yang sudah disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ntar jelema nu tarajara sigana mah can paham kana naon kana masalah bab ieu. Ya, kana masalah bab ieu. Sanajan dipakai suku, dipakai sirah dipakai suku, arek jarak ka Kangjeng Nabi. Ya, di pelosok-pelosok Islam, kana pikeun negara-negara Islam urang datang ka Kangjeng Nabi. Lamun dibandingkeun ajeun syariat Kangjeng Nabi urang can nepi. Can bisa. Maka ketika adabna ka Kangjeng Nabi, ziarah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam simake adab. Simake adab. Bakeun sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan aya sebagian para ulama pas begitu lungsur dina beus atanapi pas begitu menginjak tanah haram langsung sujud temikiran kana baju temikiran kana koper gitu langsung sujud anu dituju begitu dongkap lain hotel tapi langsung dongkap ke mana ke Masjid Nabawi gitu saking naon saking rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta komola membaca riwayat Bilal bin Rabah kan tentang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka penting dina masalah bab ziarah gitu paling utama kita ziarah sebelum ke mana ke Mekah, sebelum ke Madinah, sebelum ke makam para wali, ziarah dulu ke orang tua kita. Nah, itu lebih utama. Nah, lebih utama sebelum kita berangkat ke mana-mana. Nah, apa sebab? Karena keutamaan ibu, keutamaan orang tua kita sebelum kita ziarah ke makam para wali. Karena tidak akan mendapatkan karomahnya, berkahnya dari para wali kalau kita tidak ziarah ke makam ibu kita atau ayah kita. Nah, maka karomah yang paling mulia adalah ibu kita, bapak kita. Nah, memang ziarah teh urang teh kita laka kalau ayah. Jauh ke jugjug, banyak jadi orang kamu ria nepi, kalau kolot urang deket tuh nepi. Maka Madura nepi, kalau urang anu deket tuh nepi, gitu. Lamun hayang berkah baik ilmu baik urusan duniawi maka semoga bae jarah ka bapak urang gitu bapak urang eta dina masalah bab ziarah mun dikupas mah panjang ya lalakon ziarah maka ziarah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya jelema nu teu mun ziarah eta aya mun ziarah Kangjeng Nabi liwat maka eta jelema sebagai ngewa ka kami jangan cekal. Namun ngewa ka Kangjeng Nabi berarti sarua